Shalom para peserta Bible Study yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita bisa kembali berjumpa dalam Bible Study Perjanjian Lama. Kita akan melanjutkan belajar dari kitab Ulangan. Ini bagian yang kedua ya. 2 pasal saja kali ini, Ulangan 12 sampai 13. Tentang kekudusan ibadah. Masih ingat ya? Kitab Ulangan ini ditulis ya menjelang Israel memasuki Kanaan. Jadi kitab Ulangan ini adalah pesan-pesan terakhir dari Musa yang memang isinya banyak mengulang apa yang telah diajarkan atau ditetapkan oleh Tuhan selama dalam perjalanan di padang gurun ya, mulai dari Gunung Sinai terus sampai akhirnya mereka tiba di perbatasan Kanaan. Makanya disebut kitab Ulangan ya. Oke, kita lihat bagian yang pertama tentang kekudusan ibadah ini ya. Yang pertama tentang yang kudus. Tempat yang kudus bagaimana ya? Kita melihat di Ulangan 12 Tuhan memerintahkan supaya ketika mereka masuk Kanaan, negeri itu dibersihkan. Nah, dibersihkan dari apa? Kita baca Ulangan 12 ayat 1 sampai 4. Inilah ketetapan dan peraturan yang harus kamu lakukan dengan setia di negeri yang diberikan Tuhan, Allah nenek moyangmu kepadamu untuk memilikinya selama kamu hidup di muka bumi. Kamu harus memusnahkan sama sekali segala tempat di mana bangsa-bangsa yang daerahnya kamu duduki itu beribadah kepada Allah mereka, yakni di gunung-gunung yang tinggi, di bukit-bukit, dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Mezbah mereka kamu harus robohkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan, tiang-tiang berhala mereka kamu bakar habis, patung-patung Allah mereka kamu hancurkan, dan nama mereka kamu hapuskan dari tempat itu. Jangan kamu berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu. Ya. Jadi mereka disuruh membersihkan seluruh negeri dari tempat-tempat pemujaan atau penyembahan berhala. Nah, rupanya mereka zaman itu ya sama juga seperti yang kita temui di negeri kita ini ya. Ada yang menyembah ilah-ilah itu di gunung-gunung ya. Di sini juga biasanya candi-candi zaman dulu itu ada di gunung-gunung ya. Di bukit-bukit ya. Lalu di bawah setiap pohon yang rimbun. Nah, kalau di sini mungkin wah pohon beringin atau apa gitu ya. Nah, yang dianggap angker lah, yang apa gitu ya. Nah, itu oleh Tuhan diperintahkan untuk dibersihkan ya. Termasuk patung-patungnya, tugu-tugunya harus diremukkan ya. Harus dihancurkan. Nah, ayat 4 berkata, jangan kamu berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu. Nah, Tuhan tidak ingin orang Israel beribadah kepada Tuhan modelnya sama seperti kepada ilah-ilah yang lain itu, kepada berhala-berhala itu, di mana manusia mencari-cari sendiri di mana ya, gitu ya. Di bawah pohon itu, di atas gunung itu. Tuhan tidak mau seperti itu.
Karena sesungguhnya bangsa-bangsa itu menyembah Allah yang tidak mereka kenal. Nah, makanya mereka mencari-cari di tempat ini, di tempat itu, di sini, di sana. Tapi Israel kenal Allahnya. Ya. Dan Tuhan menetapkan satu tempat khusus. Ya, ada tempat pilihan di Ulangan 12 ayat 5 sampai 6. Kita baca. Tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana, tempat itulah harus kamu cari dan kesanalah harus kamu pergi. Kesanalah harus kamu bawa korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, korban nazarmu dan korban sukarelamu, anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu. Nah, yang saya garis bawahi, perhatikan di situ, dipilih Tuhan Allahmu, ya, sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana. Nah, pernyataan yang senada ada di Ulangan 12 ayat 11. Maka ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, haruslah kamu bawa semuanya yang kuperintahkan kepadamu, yakni korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu, dan persembahan khususmu, dan segala korban nazarmu yang terpilih, yang kamu nazarkan kepada Tuhan. Ya, sama ya. Dipilih Tuhan sendiri untuk membuat namanya diam di sana. Ya. Jadi, seluruh negeri harus dikuduskan, dibersihkan, lalu dari antara seluruh negeri itu akan ada satu tempat yang dipilih Tuhan, yang di situ Tuhan meletakkan namanya. Nah, ini unik. Kok namanya diam di sana? Yang pertama, nama itu menunjukkan kehadiran pribadi yang memiliki nama. Ya, dalam budaya kuno saat itu, kalau dikatakan namanya diam di sana, maka orangnya ada di sana, begitu. Ketika Allah berkata namanya diam di tempat itu, maka Allah hadir di situ. Ya. Lalu secara fisik emangnya seperti apa? Nah, uniknya kalau kita lihat di peta, ya. Nah, ini bukan cocok-cocokan, tapi memang kenyataannya cocok, ya. Ini wilayah Yerusalem. Yerusalem itu gunung, ya. Nah, gunung ini memiliki lembah, ada 3 lembah. Nah, ini yang kuning ini. Nah, 3 lembah ini kalau diperhatikan di sini dari atas, ini kalau tanpa atas digambarkan, ini 3 lembah itu membentuk ini yang warna hitam. Ini seperti huruf Ibrani Shin. Ya. Nah, ini bukan kebetulan, ya. Mengapa begitu? Huruf Shin ini bagi orang Yahudi istimewa karena huruf Shin itu menggambarkan nama Allah. Ya. Begini, orang Israel itu tidak berani menyebutkan nama Allah. Ya. Mereka menyebutnya biasanya Adonai, artinya Tuanku, atau mereka menyebutnya sebagai Hashem,
Hashem itu artinya sang nama. Ya. Dari kata dasarnya Shem, yaitu nama. Nah, maka huruf pertama dari kata Shem itu mewakili nama Allah buat mereka. Nah, ini di Yerusalem itu ada huruf Sin ini. Nah, jadi rupanya memang Tuhan menetapkan Yerusalem itu bagi Israel ya sebagai pusat tempat ibadah mereka di sana. Nah, tetapi Yerusalem sebagai tempat ibadah itu baru muncul di zaman Daud. Ya. Sebelumnya bagaimana? Ya sebelum masuk Kanaan ya tentu saja kemah suci kan berjalan bersama-sama dengan Israel. Lalu ketika mereka mulai masuk Kanaan di zamannya Yosua, kemah suci itu diletakkan di Silo, ya. Belum di Yerusalem. Kalau dibaca terus kita pelajari nanti ada saatnya setelah itu ketika zamannya Raja Daud barulah diletakkan di Yerusalem. Kemudian di zaman Raja Salomo dibangunlah bait suci yang permanen, bukan lagi kemah. Nah, nanti ketika kita membahas tentang Raja Daud, nah kita akan tahu itu ya. Nah, sekarang yang perlu kita perhatikan, apa yang penting bagi kita di sini, kita bandingkan Israel jasmani, ya, kerajaan Israel yang kuno itu, dengan Israel rohani. Israel rohani itu siapa? Ya kita ini. Ya. Nah, bagi kerajaan Israel, seluruh negeri dibersihkan dan dikuduskan. Lalu ada kota kudus yang atasnya Allah hadir dan meletakkan namanya. Ya. Lalu ada cara ibadah yang berbeda dengan cara ibadah dunia. Bagaimana dengan Israel rohani? Seluruh hidup dibersihkan dan dikuduskan. Nah, lalu kota kudus yang atasnya Allah hadir, kalau kita sekarang apa dong? Ya diri kita. Kita ini menjadi kediaman roh Allah yang membawa nama Allah. Bukan lagi soal kotanya, bukan tempatnya, tetapi ya kita ini tempat kediaman roh Allah. Ya. Maka kalau Israel zaman dulu punya cara ibadah yang berbeda dengan dunia, kita harus punya cara hidup yang berbeda dengan dunia. Karena bagi kita sekarang, hidup kita sepenuhnya adalah ibadah kita kepada Tuhan. Lalu kita pelajari yang berikutnya, peringatan yang diberikan oleh Tuhan tentang penyembahan berhala dan penyesat. Ya, peringatan tentang berhala dulu. Ulangan 12 ayat 29 sampai 31 kita baca. Apabila Tuhan Allahmu telah melenyapkan dari hadapanmu bangsa-bangsa yang daerahnya kau masuki untuk mendudukinya, dan apabila engkau sudah menduduki daerahnya dan diam di negerinya, maka hati-hatilah supaya jangan engkau kena jerat dan mengikuti mereka setelah mereka dipunahkan dari hadapanmu. Dan supaya jangan engkau menanya-nanya tentang Allah mereka dengan berkata, bagaimana bangsa-bangsa ini beribadah kepada Allah mereka? Aku pun mau berlaku begitu.
Jangan engkau berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu, sebab segala yang menjadi kekejian bagi Tuhan, apa yang dibencinya, itulah yang dilakukan mereka bagi Allah mereka. Bahkan anak-anaknya lelaki dan anak-anaknya perempuan dibakar mereka dengan api bagi Allah mereka. Nah, sini jelas tidak boleh beribadah kepada ilah-ilah lain, maupun juga beribadah kepada Tuhan kita, Tuhan Allah Israel, tetapi dengan cara-cara seperti beribadah kepada ilah-ilah lain. Ya, Tuhan nggak mau itu. Tuhan sudah menetapkan suatu cara bagaimana Israel harus beribadah kepadanya. Jadi tidak perlu tiru-tiru cara yang lain. Nah, jadi tegas di sini tidak boleh. Nah, kemudian ada peringatan keras tentang penyesat. Ya, di Ulangan 13, saya tidak bacakan ayatnya semua. Bisa dibaca sendiri Ulangan 13. Pada intinya akan muncul nabi-nabi atau pemimpi-pemimpi, ya. Wah, kelihatannya ini hamba Tuhan ini. Ya. Dikatakan bahkan, wah, mereka membuat mujizat. Wah, nubuatnya jadi kenyataan. Wah, hebat. Nah, tetapi mereka itu ternyata kemudian mengajak beribadah pada ilah lain. Nah, yang seperti ini dikatakan mereka harus dihukum mati. Juga kalau ada kerabat, wah ini keras sekali ya, kerabat dan sahabat yang mencoba mengajak beribadah pada ilah yang lain, mereka juga harus dihukum mati. Lalu kalau ada kota yang penduduknya terlanjur terhasut, ya, ikut beribadah kepada ilah lain, maka kota itu harus dimusnahkan. Nah, keras sekali peringatan Tuhan tentang ini. Nah, peringatan ini senada dengan peringatan yang diberikan oleh Paulus di Galatia 1 ayat 6 sampai 8. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Nah, peringatan yang sangat keras dari Paulus. Di sini saya ambil ayat ini ya, Injil yang lain. Saya nggak bilang berhala lagi dah. Saya nggak bilang perdukunan, karena saya yakin saudara semua kalau mendengar ada yang mengajak beribadah kepada dewa ini, dewa itu, saya yakin saudara akan menolak. Ya. Tetapi bagaimana kalau ada orang yang seolah-olah memberitakan Injil, pakai firman Tuhan, seolah-olah wah mereka pakai nama Yesus, sepertinya betul, tetapi ternyata ajarannya salah. Hari-hari ini banyak penyesatan terjadi, makin marak, makin banyak muncul ajaran-ajaran yang tidak benar. Nah, itu harus kita hindari, jangan ikuti. Apalagi kadang ada juga yang misalnya mendoakan orang sakit pakai nama Yesus,
tapi plus ini, plus itu. Ada yang, "Oke, doakan dalam nama Yesus." Wah, ini ya, letakkan ini, ada bunga, taruh di bawah bantal, nanti sakitnya sembuh. Nah, ini Injil apa? Tidak pernah diajarkan begitu di dalam Alkitab. Nah, hal-hal seperti ini perlu kita waspadai, ya. Seolah-olah benar, tetapi kenyataannya salah. Ada juga orang yang suka berkata, "Ya percaya Tuhan, percayalah. Ikut Tuhan Yesus, ikut Tuhan Yesus." Ya tapi, ya kita itu kan tetap harus cari jalan. Ini kan juga baik. Jadi ya ini jalan ini, siapa tahu dipakai Tuhan, padahal jelas-jelas jalan yang tidak benar. Jalan yang bukan dari Tuhan. Jalan yang bukan mengandalkan Tuhan. Nah, ada banyak hal semacam itu di dunia ini yang harus kita waspadai. Nah, baik itu yang saya sampaikan hari ini. Kiranya kita makin bijak dalam mengikut Tuhan, kita makin menyerahkan hidup kepada Tuhan, dan sebagai penutup, kita baca 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Mari kita hidup dalam ibadah sejati dengan kita mengingat bahwa kita adalah bait Roh Allah dan kita adalah milik Allah. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di sesi diskusi. Silakan tuliskan pertanyaan-pertanyaan, lalu kita jawab juga bersama-sama supaya kita bertumbuh bersama. Tuhan Yesus memberkati.